Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waode Fania, Stambuk F1D2 19029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tambang saya yang berjudul PT Pancalogam Makmur. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas dalam PPT ini yang pertama yaitu pertambangan emas, yang kedua PT Pancalogam Makmur, yang ketiga dampak pertambangan terhadap kehidupan masyarakat, yang keempat restorasi lahan tambang. Karena memiliki sifat yang tahan korosi, seringkali emas dijadikan sebagai salah satu bahan perangkat kecil yang dapat menghantarkan arus listrik pada beberapa alat elektronik. Emas juga dijadikan sebagai bahan investasi jangka panjang. Salah satu industri pertambangan yang memproduksi emas di wilayah Sulawesi Tenggara adalah PT Pancalogam Makmur yang berada di Bombana. Pancalogam Makmur merupakan salah satu perseroan terbatas yang memiliki izin usaha pertambangan emas yang secara geografis dan administrasi wilayah operasinya berada di Desa Wumbu Bangka, Kecamatan Rarowaru Utara, Kabupaten Bombana. Dapat dilihat pada slide peta situasi penambangan dan sebaran bahan galian Pancalogam Makmur yang ada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pengolahan emas dapat dilakukan dengan tahap mengalirkan ore ke bak penampung menggunakan pipa, kemudian dipisahkan antara pasir dan emas dan tailing yang terdiri dari batu dan kayu. Industri pertambangan selalu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari industri pertambangan salah satunya yaitu meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Dengan masuknya tenaga kerja asing dapat mentransfer ilmu yang dimiliki kepada penduduk lokal sehingga penduduk lokal mempunyai keterampilan. Dengan adanya tambang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sebagai salah satu pertambangan terbuka, pertambangan emas berpotensi meninggalkan galian-galian besar yang dapat menimbulkan potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan peningkatan gas rumah kaca. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah restorasi lahan pasca tambang. Restorasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi lahan yang rusak akibat kegiatan tertentu dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai atau mendekati kondisi awal melalui proses reklamasi dan revegetasi. Restorasi lahan pasca tambang juga dapat dilakukan melalui kegiatan reklamasi terpadu di mana wilayah bekas tambang digunakan sebagai tempat peternakan, budidaya ikan air tawar, pertanian, dan kehutanan. Kegiatan restorasi lahan tambang dapat dilakukan dengan memilih tanah untuk reklamasi, kemudian dilakukan pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pengangkutan dan penimbunan tanah sehingga tanah menjadi memadat. Kemudian dilakukan penanaman atau hidroseeding untuk mengembalikan tanaman utama, sehingga lahan reklamasi bisa menghijau kembali. Dapat dilihat pada slide gambar kondisi lahan pada saat kegiatan tambang berlangsung dan gambar setelah lahan tambang tersebut direklamasi dengan salah satu prinsip bioteknologi yaitu fitoremediasi, di mana fitoremediasi merupakan pemanfaatan tanaman untuk memperbaiki struktur lahan yang rusak. Bioremediasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada biomineralisasi, yang kedua ada biosorpsi, dan yang ketiga ada bioleaching. Biomineralisasi merupakan proses penguraian senyawa logam menjadi senyawa yang lebih sederhana dan digunakan oleh mikroba tersebut untuk nutrisi dalam pertumbuhannya. Yang kedua yaitu biosorpsi, di mana proses ini merupakan proses penyerapan atau pengikatan limbah logam ke dalam biomasa mikroorganisme. Yang ketiga ada bioleaching, merupakan proses pelarutan senyawa logam yang dilakukan oleh mikroorganisme. Teknik kultur mikroba pendegradasi limbah logam dapat dilakukan dengan teknik enrichment, di mana teknik enrichment atau teknik pengayaan merupakan salah satu metode kultur yang dilakukan untuk memperoleh isolat mikroba dengan menambahkan agen selektif sehingga didapatkan mikroba sesuai dengan yang diinginkan. Itulah presentasi dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. PT Pancalogam Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang terletak di Desa Womubangka, Kecamatan Rowan Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Anehnya, tak sedikit media lokal yang mengabarkan bahwa hanya dengan modal iup kadaluarsa, perusahaan tersebut berani melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin usaha pertambangan atau biasa disebut dengan iup. Tim Telusur Penas Ultra melaporkan.